Mulai. Nabi Muhammadin Nabiyya wa Rasul. Rabbi zidna ilma subhanallah. Baik, terima kasih untuk Atria yang mungkin berjalan berdoa kita pada pagi ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan nanti hari ini bisa kita cerna dengan baik, pahami, kemudian nanti diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga juga dimudahkan dalam penilaian akhir nanti. Silakan dibuka. Tadi instruksinya apa? Di grup tadi? Kerjain uji diri. Ya, saya belum mengucapkan salam. Saya belum salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita koreksi bersama ya. Evaluasinya kita selesai untuk PM-nya kita selesai dulu materi kelas 9 aja. Nanti PM pekan depan baru kita mulai dari materi dulu ya, materi yang biologi dulu. Jadi nanti saya akan bagi-bagi. Nah, makanya mungkin kalian nanti siapin bukunya langsung 3, buku kelas 7, 8 sama 9. Karena nanti saya bagi kelas 7 dan 8, mungkin kelas 9 nanti bahasnya di akhir-akhir aja untuk penguatan. Nah, jadi nanti saya akan bagi 3 topik menjadi biologi, fisika, sama kimia. Nah, nanti biar lebih mudah mencernanya. Gitu ya, bisa dipahami? Bisa. Oke, kita lanjut. Halaman 257 ya. Coba Hana, bacain jawaban nomor 1 yang uji diri 10.1 halaman 257. Hana? Jawabannya doang. Ya, jawabannya aja. Yang lain sambil dicek. Nah, Hana? Hana? Halo? Teknologi ramah lingkungan. Teknologi yang tidak membahayakan lingkungan. Oke, teknologi yang tidak membahayakan lingkungan. Ada yang jawabannya berbeda? Enggak. Ya, udah silakan diberi tanda centang atau checklist. Nomor 2, Alivia. Alivia? Ya, saja. Ya, apakah kamu setuju dengan penerapan teknologi ramah lingkungan? Sebutkan alasanmu, apa jawabannya? Setuju. Karena setuju karena itu untuk mencegah terbentuknya limbah sebagai bahan baku. ada yang jawabannya berbeda? Saya Apa? Patria. setuju karena teknologi ramah lingkungan baik bagi alam sehingga alam akan tetap terjaga. Oke. Ya, dua-duanya dibetulkan, diberi tanda centang atau checklist. Ya, terima kasih tadi buat Hana, Livia, dan Atria. Nomor 3, silakan Ashifa. Sebutkan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam industri ramah lingkungan.
Syifa masih di kamar mandi ya. Velin deh, Velin. Refine, reduce, reuse, recycle, recovery, retrieve, energi. Oke, ada yang berbeda jawabannya? Nggak ada ya. Silakan diberikan tanda centang atau checklist. Terakhir nomor 4. Nadia, silakan Nadia. Efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya alam dan energi, mengurangi atau mencegah terbentuknya bahan pencemaran atau limbah, mengurangi resiko terhadap kesehatan dan lingkungan. Oke, terima kasih Nadia dan Velin tadi. Yang lain kalau jawabannya mirip-mirip silakan dibetulkan. Diberikan nilai 100 di dekat jawabannya. Oke, kita lanjut ke halaman 267. Ada yang belum selesai halaman 267? Yang belum selesai bisa komen di kolom chat. Oke, Atria belum. Ada lagi? Ada lagi yang belum? Nggak ada ya. Oke, kita lanjut aja. Nomor 1, Alin tolong dibantuin. Nomor 1. Jawabannya aja Ustazah. Iya. Nomor 1, apa yang kamu ketahui tentang biogas? Mengapa biogas disebut sebagai teknologi ramah lingkungan? Biogas adalah gas mudah terbakar yang dihasilkan dari proses fermentasi bahan-bahan organik. Itu alasannya karena tidak menghasilkan asap dan limbahnya mengandung unsur yang dibutuhkan oleh tanaman. Oke, terima kasih Alin. Yang belum silakan disesuaikan dengan jawaban temannya, nggak apa-apa. Nomor 2 Hana belum ya. Ashifa udah hadir Ashifa? Udah Ustazah. Ashifa udah selesai yang uji diri 10.2? Udah. Ya, silakan yang nomor 2 dipaparkan jawabannya. Apa yang kamu ketahui tentang biopori? Mengapa lubang biopori disebut sebagai teknologi ramah lingkungan? Biopori adalah lubang-lubang kecil pada tanah yang terbentuk akibat aktivitas organisme dalam tanah. Disebut ramah lingkungan karena menjadi jalurnya air. Jadi air hujan tidak langsung masuk ke sungai maupun saluran air. Air meresap ke tanah melalui lubang biopori menjadikan pencegahan banjir. Oke, terima kasih Ashifa. Alin tadi juga terima kasih. Nomor 3. Apa nih? Alivia. Mengapa biofuel disebut sebagai teknologi ramah lingkungan? Jelaskan. Sudah, Alivia? Kayaknya nomor 267 belum yang nomor 3-nya. Oke. Nadia, udah Nadia? Udah. Oke, silakan Nadia. Karena terbuat dari bahan-bahan organik dan mengurangi terjadinya pencemaran. Ya, itu ya, karena terbuat dari bahan-bahan organik. Oke, terima kasih Nadia. Nomor 4. Siapa yang udah nomor 4? Ashifa udah nomor 4, Ashifa. Halo Ashifa, ada? Udah. Ya, silakan. Biodiesel merupakan bahan bakar yang diproduksi dari senyawa kimia bernama alkiester yang diperoleh dari minyak nabati.
karena biodiesel menghasilkan dia kan pertanyaannya tadi yang mengapa lebih baik daripada solar. Karena biodiesel menghasilkan emisi gas buang yang jauh lebih baik daripada solar, bebas sulfur dan bilangan asap yang rendah. Oke, terima kasih Syifa. Nomor 5, tolong dibantu Felin. Suatu proses penggunaan tanaman hijau. Ya, apa itu yang dimaksud dengan fitromediasi? Mohon diulang, Felin. Suatu proses penggunaan tanaman hijau. Ya, suatu proses penggunaan tanaman hijau. Oke, silakan diberikan nilai 100 di bukunya. Kita lanjut ke halaman 270. Hana sama Atria sama Alivia udah selesai? Atau yang anak-anak yang lain udah selesai? Halaman 270 ada yang belum selesai? Silakan di komen di kolom chat kalau belum selesai. Oke, kita lanjut ya. Nadia, tolong dibantu nomor 1 Nadia. Apa yang dimaksud tentang teknologi tidak ramah lingkungan? Teknologi yang membahayakan lingkungan. Oke, terima kasih Nadia. Nomor 2, sebutkan 5 contoh produk teknologi yang tidak ramah lingkungan. Alin. Penggunaan plastik, penggunaan pupuk sintetik, pembangunan kawasan industri, efek rumah kaca, dan kegiatan penambangan. Terima kasih Alin. Nomor 3, apa yang kamu ketahui tentang efek rumah kaca dan bahayanya bagi kelangsungan hidup di bumi jika berlebihan? Felin. Proses pemanasan suatu benda langit. Ini pemanasan global, perubahan iklim, dan pasang naik. Oke, terima kasih Felin. Nomor 4, apa dampak negatif dari kegiatan penambangan dan mengapa dampak negatif tersebut terjadi? Asyifa. Aku belum nomor 4, Ustazah. Belum. Ya udah Nadia. Kerusakan lingkungan, banjir, kekeringan, dan erosi. Karena penebangan menimbulkan perubahan vegetasi tumbuh-tumbuhan penutup dan kerusakan tubuh tanah. Oke, terima kasih Nadia. Silakan diberikan nilai 100 di bukunya. Bagian belum nanti dikerjakan secara mandiri ya. Ya, kita lanjut pembahasan evaluasi bab 10. Suara saya terdengar jelas? Jelas. Oke. Nomor 1, strategi yang digunakan oleh industri ramah lingkungan yaitu jawabannya. Mengurangi terbentuknya produksi limbah. Ya, mengurangi terbentuknya produksi limbah. C ya jawabannya. Nomor 2, zero waste merupakan Non limbah. C, non limbah. Nomor 3, tujuan dari industri ramah lingkungan adalah berikut ini kecuali yang mana yang salah? Menghasilkan limbah. Ya, menghasilkan limbah. Salah ya, karena dia mengurangi terbentuknya limbah. Salah. 3. Nomor 4, gambar berikut menunjukkan kendaraan berbahan bakar
Apa tuh? Bensin, biobutanol, gas, atau listrik? Listrik. Ya, listrik ya. Listrik. Ya, listrik seperti video yang kemarin sudah kita tonton. Nomor 5, teknologi ramah lingkungan memiliki titik-titik prinsip dasar. Berapa prinsip? 6. Ya, 6. yang refine, reduce, recycle, reuse. Nomor 6, penggunaan kembali barang-barang yang masih dapat digunakan dengan cara yang bersama adalah apa? Reuse, reduce, Recycle. refine. Nah, penggunaan kembali. Bedanya reuse sama recycle apa? Reuse. Hmm? Bedanya reuse sama apa? Kalau reuse pemakaian kembali bahan-bahan dengan proses yang berbeda. Nah, kalau reuse itu yang berbeda. Kalau recycle prosesnya sama. Berarti jawabannya yang C ya. Nomor 6 C. 7. Pengurangan jumlah limbah atau kehilangan bahan dengan optimalisasi proses atau operasional disebut pengurangan. Reduce. Ya, pengurangan reduce ya, 7A. Nomor 8. Lambang dari penggunaan kembali atau recycle yang mana? A. Ya, 8A. Gambarnya itu ya, muter-muter. Biasanya ada di botol, di kemasan-kemasan makanan atau minuman. 9. Berikut ini penerapan teknik teknologi ramah lingkungan kecuali ya, kecuali A, Produk sekali pakai karena dia harusnya dipakai berulang-ulang. Nomor 10. Gas mudah terbakar yang dihasilkan dari proses fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri-bakteri anaerob disebut biogas. Ya, biogas. Nomor 11, metode alternatif untuk meresapkan air hujan ke dalam tanah disebut Biopori. ya, biopori. Nomor 11. Lanjut ke halaman berikutnya, nomor 12. Keunggulan dari penggunaan panel surya untuk menghasilkan energi listrik adalah sebagai berikut, kecuali kalau A, tidak menghasilkan emisi rumah kaca. B, mudah dipasang dan dikembangkan. C, panel surya dapat menghasilkan listrik meskipun di malam hari. D, tidak menghasilkan gas SO2. C ya jawabannya. D. Jawabannya apa? Gas SO2 itu apa? Sulfit kalau nggak salah. Ada di bagian rumah kaca. Tapi dia harusnya kalau saya jawabannya yang C. Ada yang jawabannya yang lain? C ya. Karena saya D. Dia mengandalkan cahaya panas matahari kan. Kalau malam hari kan nggak ada. Dia tidak menghasilkan, tapi produknya bisa digunakan. Maksudnya apa yang dia serap di pagi dan siang hari itu masih tersimpan di panel surya. C ya, nomor 12 C. Nomor 13.
Gambar di bawah itu, gambar tersebut menyuruh kita untuk Melindungi dan terus menghijaukan bumi. ya. Melindungi dan terus menghijaukan bumi. Itu go green ya, lambangnya go green. Nomor 14, teknologi yang memanfaatkan panas yang ada dalam lapisan dalam bumi untuk digunakan dalam penyediaan energi listrik adalah apa? 14. Geopower. Saya juga belum mendapatkan jawaban ini. Ada yang ketemu di halaman berapa atau dari artikel apa? Kalau nggak ada kita lewat dulu ya. Saya ketemunya malah yang dari air. Iya, yang dari air. Oke, nanti aja kita lewat dulu. Geothermal. Ya maaf tadi sinyalnya jelek. Oke, saya juga jawabannya geotermal karena memanfaatkan panas bumi. Ya, silakan ditandain aja dulu yang geotermal, nanti sama-sama kita cari di artikel mungkin. Nomor 15, bagian utama dari pembangkit listrik tenaga air, angin, dan pasang surut air laut adalah? Ya, nggak apa-apa, Alia. Apa, ada yang jawabannya A, B, C, D? Turbin, generator, kincir, atau gardu listrik? Bagian utamanya. Kalau saya menjawab turbin. Ada yang menjawab turbin? Saya turbin. Ya. Saya juga turbin. Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Tinggal 9 menit lagi. Kita lanjut di bagian B. Kalau bagian C kemarin udah kita bahas bersama ya waktu pertemuan kemarin hari Senin. Yang B, teknologi adalah ya keseluruhan sarana menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan hidup dan kenyamanan hidup manusia. Itu ya. Nomor 2, menurut dampaknya terhadap lingkungan, teknologi terbagi menjadi 2, yaitu teknologi ramah lingkungan dan teknologi tidak ramah lingkungan. Silakan disesuaikan jawabannya. Zero waste adalah non-limbah. Contoh teknologi ramah lingkungan yaitu biogas, panel surya, mobil listrik, dan lainnya. Sesuai sama jawaban kalian. Kalau di luar dari yang saya sebutkan, tidak apa-apa. Manfaat dari teknologi ramah lingkungan adalah apa manfaatnya? Pertama, lingkungan menjadi lebih bersih, sehat. Kemudian tidak ada limbah. Atau ada jawaban lain, dipersilahkan. 6 prinsip dasar dalam teknologi ramah lingkungan yaitu reduce, reuse, recycle, refine, recovery, retrieve energy. Nomor 7, contoh produk recycle yaitu apa? Ada ya, kalau saya di sini pemanfaatan ya, kita lanjut ya. Kalau saya contohnya pemanfaatan kaleng susu menjadi tempat pensil atau celengan. Yang lain bisa menyesuaikan jawabannya kalau memang berbeda. Reuse merupakan pemakaian kembali bahan yang sama. 9, contoh teknologi tidak ramah lingkungan yaitu kendaraan hidrogen ya. Nampaknya memang putus. Teknologi yang tidak ramah lingkungan yaitu penggunaan plastik, penggunaan pupuk sintetik, kegiatan penambangan, boleh pembangunan kawasan industri, dan lain-lain ya. Nomor terakhir, nomor 10, dampak dari teknologi yang tidak ramah lingkungan. Pertama, banjir, terus global warming, merusak ekosistem. Atau kalau ada jawaban yang lain yang masih berkaitan, dipersilahkan.
Kemudian silakan dihitung jumlah benar untuk yang evaluasi. Jumlah benar dikalikan 4. Ustazah, Ya. itu tadi contoh produk recycle itu apa? Kalau saya, pemanfaatan kaleng susu menjadi tempat pensil, wadah celengan, atau bebas yang lain, misal plastik dibuat apa, atau yang lain-lain. Yang penting produk recycle. Memanfaatkan kembali, atau daur ulang bahasa kita. Botol aqua dijadiin pot bisa kan? Boleh, bisa. Boleh. Silakan jumlah benar dikalikan 4. Jadi kalau benar semua nilainya 100. Karena Zoom-nya kayaknya bentar lagi habis. Ustazah, yang bagian B-nya juga dihitung. Bagian B, iya, jadi bagian A sama B dijumlahin. Kan 25 tuh totalnya. Soalnya, nah dikalikan 4. Jadi kalau misalnya betulnya 20, yang A sama B, berarti 80. Nah, untuk nilainya berapa, silakan dikirimkan di WhatsApp grup ya. Karena udah mau habis Zoom-nya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, dikonfirmasi, atau ditanggapi? Yang tadi nomor 14 geothermal, Ustazah. Iya, diisinya biotermal dulu, tapi dibenerin aja bonus. Oke, sambil kita sama-sama cari. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, kita cukupkan pertemuan PM-nya.